Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, putra-putri, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada malam hari ini kita kembali melaksanakan rutinitas amal ibadah kita berupa salat, yaitu salat maghrib berjamaah. Alhamdulillah sudah kita laksanakan. Kemudian nantinya disusul dengan salat isya, kembali menunggu waktu salat isya seperti biasa jadwal daripada masjid Taqwa itu mengadakan kuliah atau pengajian yang pada malam hari ini akan diisi oleh Bapak Ustaz Muhammad Rahim Akbar. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Kemudian salawat dari salam yang kita kirimkan kepada junjungan Allah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khatamul Anbiya, pembawa risalah agung Al-Quran dan Sunnah. Alhamdulillah hingga saat ini yang menetapkan lingkungan dan tahun panas menjadi pedoman hidup umat muslim di dunia manapun di alam jalan raya ini. Mudah-mudahan apa-apa yang diingat Rasulullah berupa Al-Quran dan Sunnah menjadi bekal kita hingga kita mengakhiri hidup kita atau yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk kita waktu kepada Bapak Ustaz dan waktu dan program kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah salat maghrib menjelang isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang merupakan bukti dari perwujudan kenikmatan dan rasa syukur kita ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat dan salam apabila kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah yang hukumnya sunat, karena kadang-kadang sunnah dengan sunat itu beda. Kalau sunnah itu sesuatu yang telah digariskan atau dinisbahkan kepada Rasulullah, sedangkan sunnat itu adalah ketentuan hukum dari pelaksanaan ibadah. Jadi sunnah itu perilaku Rasulullah, tapi kalau sunnat itu ketentuan hukum dari ketentuan hukum melaksanakan ibadah. Oleh karena itu ada kata-kata wajib atau fardu, ada kata sunnah, ya. Tapi kalau sunnah itu
ma nuqila ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan, ya. Segala sesuatu yang dinisbahkan kepada baginda Rasulullah, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, itu sunnah. Jadi sunnah itu beda dengan sunat, ya. Nah, ini perlu kita pahami dulu. Baik Bapak Ibu yang rahmati oleh Allah, kita nyambung kajian kita kemarin bahwa ibadah yang paling familiar dengan kita, ibadah yang paling sebati dalam kehidupan manusia atau umat Islam itu adalah sholat. Oleh karena itu, mengawali kehidupan kita ini dengan sholat dan menutup kehidupan kita ini juga dengan sholat, ya. Jadi seperti saya katakan, ketika seseorang terlahir itu diwajibkan kepada orang tuanya itu sibyanakum bi kalimatil la ilaha illallah, artinya dengan kalimat tauhid. Dan kalimat tauhid yang tercantum di situ, kalau dia perempuan itu diiqamatkan, kalau dia laki-laki itu diazankan. Iqamat dan azan berkaitan dengan sholat. Seakan-akan ketika kita keluar dari perut ibu kita, memasuki awal alam dunia, kita sudah dituntun oleh Allah untuk melaksanakan sholat. Oleh karena itu, ancaman Rasulullah dan ancaman Allah kepada orang yang tak sholat itu berat sekali. Misalnya, man taraka sholat muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, ya, mengingkari sholat dengan sengaja, kafir 100%. Ya. Kemudian barang siapa yang datang ke masjid untuk melaksanakan sholat, ketahuilah bahwa dia sesungguhnya sedang beriman. Jadi syukur kita yang hadir ini, persoalan sholat kita berkualitas atau tidak nanti dulu. Ya, jelasnya orang datang masjid sholat mantap, sudah imanullah. Artinya sudah ada tiket kita untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Baik. Akan tetapi Bapak dan Ibu-ibu, karena sholat ini merupakan satu pekerjaan yang paling sebati dalam kehidupan kita, tentu kita tidak mau seperti robot. Artinya sholat itu sebagai sebuah rutinitas dalam kehidupan tanpa kita mengerti akan makna. Ya, tentu pertanyaan selanjutnya, kenapa kita sholat? Buat apa kita sholat? Dan kalau pertanyaannya lebih jauhnya itu, apa yang kita hendak dengan sholat itu? Nah, jadi kalau bagi orang tidak Muslim mungkin nengok orang Islam itu sholat, dianggapnya kita ini nyembah lantai, nyembah dinding, begitu tuh, ya. Tapi betulkah seperti itu? Berarti itu paham orang-orang yang bodoh atau yang buta akan keislaman, ya. Nah, oleh karena itu untuk mengenali sholat itu tentu kita harus melihat dari apa-apa yang menjadi rukun dan kita pahami dari makna-makna sholat yang diwajibkan oleh Allah terhadap kita. Di antara lain, ya, kita 17 rakaat dalam satu hari itu batas minimal melaksanakan sholat wajib, ditambah lagi dengan sunat, ya, sunat nawafil, ya, itu banyak rakaatnya. Dan setiap sholat itu kita wajib membaca Fatihah. Oleh karena itu dalam hadis dikatakan la sholata liman lam yaqra'ul bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat kalau tak baca Fatihah. Ya, nah oleh karena itu orang tua-tua kita dulu, para ustaz-ustaz, para ulama, ya, kalau memilih dan menseleksi orang jadi imam itu yang pertama-tama itu Fatihah. Ya, saya teringat saya masih kecil untuk melatih Fatihah itu
Bismillahnya aja 3 bulan. Oh bismillah. Dari mana makharijul huruf sin? Apa beda sin dengan shin dengan za? Sin, shin, za. Ya kan? Bukan kata saja. Nah kenapa? Mari pula. Apa sesungguhnya yang dikandung oleh Al-Fatihah itu? Coba kita lihat. Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Jadi di antara surat yang langsung ayat pertamanya itu Bismillah, Fatihah. Jadi Fatihah itu 7 ayat. Ayat pertamanya itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa Ar-Rahmanir-Rahim. 3. Maliki yaumiddin. 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 5. Ihdinas siratal mustaqim. 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makanya ada ulama Quran yang tidak boleh atau melarang kita mewakafkan di saat membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau gitu tuh ada yang ulama ulumul Quran mengatakan itu mamnu biwaqaf. Tak boleh di situ diwakaf. Karena kalau di situ diwakafkan berarti 8 ayat jadinya. Ya kan? Ada ustaz dari Malaysia katakan kalau pun tak ada nafas, putus nafas awak lah. Ya, kadang saya selalu juga nafas itu putus dan tak sia-sia dulu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan panjang tu. Kalau pun mau berhenti katanya bukan pada ghairil maghdubi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Boleh berhenti situ. Tapi ada ulama katakan tak ada masalah. Ya, tidak ada masalah berhenti. Jadi mau mengikut ulama yang mengatakan memang lebih sempurna itu kalau menurut saya itu diwasolkan saja. Nah, mari kita lihat itu 7 ayat yang merupakan inti yang namanya itu melebihi dari 40 nama. Ada yang mengatakan namanya itu Al-Fatihah, ada yang mengatakan Ummul Quran, ada yang mengatakan Sab'ul Masani dan lain sebagainya. Tapi namanya itu hebat-hebat. Kita ambillah satu Ummul Quran. Apa arti Ummul Quran, Bu? Ibu Al-Quran. Ya, Ummul Quran itu ibu Al-Quran. Kalau Al-Fatihah itu anak kunci pembuka. Jadi kalau kita baca Fatihah 30 juz Quran itu terangkum dalam 7 ayat surat Fatihah. Itu hebat itu. Jadi seakan-akan kalau kita membaca Fatihah sama dengan kita kalau dalam tulisan orang mau selesai sarjana itu kan tulis skripsi. Kalau S1 skripsi, S2 namanya tesis, S3 namanya disertasi. Itu dari permulaan keseluruhan tulisan itu harus dibuat satu namanya abstrak. Kalau S1 abstrak itu kesimpulan seluruh tulisan itu berada pada abstrak. Abstrak itu tidak boleh melebihi 200 kata aturannya tulisan. Sama dengan Fatihah. 6.666 ayat itu tersimpul dalam 7 ayat Fatihah. Ya. Nah, lebih hebat lagi itu kalau kita ikut ngaji tasawuf. Apalagi kita tasawuf kampung-kampung sikit. Siapa tahu dong kampung-kampung kan. Dari 7 ayat itu tersimpul pada ayat pertama Bismillah. Dari Bismillah itu tersimpul dari satu huruf Ba. Berarti Ba itu mengawali. Kata ahli tafsir, kata orang-orang ahli tafsir sufi,
huruf ejaiyah dulu fi'lan itu awal kan alif, ba, ta. Ya. Tapi ada orang-orang sufi mengatakan awal dari ba itu adalah alif yang dibengkokkan. Jadi di alif juga, karena alif itu mengawali dari seluruh huruf-huruf ejaiyah yang ada berikutnya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha. Apakah dia ba, apakah dia ta, apakah dia jim, itu adalah alif yang dibengkok dan dibentuk. Jadi Bu, dulu Quran itu di zaman Rasulullah, zaman para sahabat, tak ada titiknya. Jadi kita nak bedakan mana shin, mana sin, mana za, enggak ada ya. Itulah hebat orang Arab dulu tu. Bisa dibedakan mana ain, mana ghin, ya. Itu sama rata saja. Mana ba, mana ta, mana nun, na, samanya tak titik. Nah, begitu Islam berkembang, ya, maka ditulislah oleh seseorang itu yang bernama Abul Aswad Ad-Duali. Ini kalau orang Arab ngertilah dia, tapi orang Persia, Islam sudah mulai berkembang sampai ke Spanyol, Andalusia segala macam. Kalau dia memang orang Arab, ngerti dia mungkin kan, tapi orang tak Arab. Maka Abul Aswad Ad-Duali memberikan titik pada huruf yang pertama sekali dan syakal. Jadi kalau ba, dia letak bawah titik satu, tandanya ba. Kalau ba itu garisnya fathah, garisnya atas, itu makharijul hurufnya kata dia itu bibir atas dengan bibir bawah harus dibuka. Bisa tak orang nyebut ba tak buka bibir? Bisa? Tak bisa. Ba, ta, ya kan? Begitu dulu Bu, ya. Jadi Abul Aswad Ad-Duali tahu betul kalau orang Arab dia paham sekali dari bahasa dia, ya. Akhirnya apa? Menurut orang-orang sufi, dari ba itu tersimpul pada titik ba. Maka katanya awal dari kehidupan dunia ini, kalau teorinya orang-orang ilmuwan mengatakan awal terciptaan dunia ini kan dari dentuman besar, Big Bang, dentuman besar yang memisahkan, ya. Dari itu menurut orang-orang sufi berawal dari titik ba, dan ba itu hakikatnya adalah alif yang dibengkokkan. Itu kata sufi. Tapi tidak salah dia memiliki yang gitu-gitu tu, ya. Tapi kalau kita lihat menurut hadis Rasulullah, ketika seseorang sholat itu wajib dia membaca Fatihah, walaupun dia tak baca ayat. Fatihah aja dibacanya sah sholat itu, pahala itu. Tapi misalnya Fatihah tak dibacanya, dibaca surah Al-Baqarah sampai habis, khatam, Fatihah tak dibaca, tak sah sholatnya. Ada pula orang misalnya Allahu Akbar tak baca Fatihah, langsung baca Yasin wal Quran sampai habis, tak sah salat. La salata liman lam yaqra'ul bi Fatihah. Tak sah salat kalau tidak membaca Fatihah. Itu sebabnya kalau ada orang tertinggal rakaat salatnya, dia bangkit nanti masuk masbuk itu, kenapa Fatihah tak cukup? Ya kan? Fatihah aja tak cukup. Itu dia. Nah, pertanyaan selanjutnya, ada apa dalam Fatihah itu? Mari kita lihat hadis Rasulullah, hadis qudsi ketika Allah berfirman. Ketika seseorang itu baca Fatihah, ya, Allah berfirman dalam hadis qudsi. Dulu dikursikanlah saya jelaskan itu firman Allah yang pengkalimatannya itu dibuat oleh Nabi.
Jadi Allah mewahyukan, mengilhamkan dalam hati Nabi, tapi kalimat itu Nabi buat. Namun itu tetap disebut dengan firman Allah. Qala Allah Ta'ala fi hadisil qudsi. Kalau Quran itu mulai dari kalimatnya sampai ke pahamnya dari Allah melalui malaikat Jibril, itu beda dia. Ya. Jadi Allah berfirman dalam hadis qudsi, ketika seseorang itu membaca Fatihah, idza lam yaqra Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ketika dia baca alhamdulillahirabbil alamin, itu Allah jawab. Allah jawab, hamidani abdi. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Ya, maka Allah jawab, hamidani abdi. Oi, kata Allah, hambaku sedang memuji. Jadi dijawab oleh Allah. Itu sebabnya orang para ahli tafsir dia paling tidak suka kalau baca ayat itu tidak dipenggal-penggal. Ayat 7 ayat itu. Misalnya kita baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kan ada tuh? Betul. Tapi orang ahli tafsir tidak suka. Kenapa? Karena dalam hadis qudsi itu setiap penggalan itu Allah jawab. Alhamdulillahirabbil alamin hamidani abdi. Ya arrahmanir rahim asna alayya abdi. Maliki yaumiddin, jawab semua Allah. Sampailah kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah, hanya Engkaulah zat yang kami beribadah. Apa kata Allah jawab? Haza baini, yang ini itu aku. Ya, wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Mulah kami gantungkan semua harapan. Kami mempersembahkan, memohon pertolongan, meminta hajat-hajat kami. Maka Allah jawab, wahaza ni'abdi, ini untuk hambaku. Makanya Fatihah itu luar biasa besar anunya. Tuhan jawab ketika satu ayat kita baca, iyyaka na'budu, hanya kepada Mulah ya Allah kami menyembah. Sebenarnya kalau tafsirnya itu na'bud itu bukan hanya sekedar menyembah, tapi mempersembahkan seluruh pengabdian dan kehidupan kita itu hanya untuk Allah. Maka Allah jawab, haza baini, ini untuk aku nih. Makanya menyembah Allah, mengenal Allah, mempelajari ilmu agama itu hak Allah yang harus kita penuhi. Ya, jadi kalau begitu orang yang tidak mau belajar ilmu agama berdosa. Apa pula pasal tak berdosanya? Macam mana tak berdosanya? Ya, di mana dia tahu dengan Allah? Macam mana dia tahu dengan sholat? Jadi tak bisa kita beralasan, itu kan tahu mengikut karena memang ayah kita orang, tak bisa. Makanya Nabi katakan, ya, artinya utlubul ilma, ya, wajibu 'alal muslimina wal muslimatun. Menuntut ilmu agama itu wajib bagi umat Islam yang laki-laki maupun perempuan. Artinya itu paling tidak ilmu-ilmu untuk menyempurnakan rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman. Inilah. Atau paling tidak untuk memahami tentang solat kita pun jadilah. Ya. Nah, terus haza li abdi, itu na'bud, wa iyyaka nasta'in, itu wa haza li abdi, dan ini untuk hambaku. Jadi kalau kita nak minta dengan Allah, kalau kita punya hajat, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya 1000 halaman, kitabnya itu, judul kitabnya itu namanya Ad'u ila ista'in. Artinya yuk kita
memohon pertolongan kepada Allah. Dan diterjemahkan begitu, dia mengatakan apapun hajat yang dimiliki oleh orang Muslim itu selesai dengan Fatihah. Asal saja kita tahu tempat-tempatnya. Jadi kalau kita nak minta dengan Allah, ya, kata Ibnu Qayyim itu pada ista'in. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan di kalimat ini juga ini ada syakal, berbahaya ini. Makanya bacaan yang benar diperhatikan betul. Itu kan ada dua kata yang mengulang, i. Kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in salah. Bacaan salah artinya salah, terjemahannya pun salah. Dia harus ditasydid, ditekan. Iyyaka na itu ain itu keluarnya dari kerongkongan pergi ke hidung. Kalau amzah bunyinya hampir sama tapi dari tegak kita ni ke mulut. Kalau saya sebut misalnya katakanlah, bisa saya katakan anak. Itu ain atau hamzah? Hamzah. Tapi kalau sebut aina itu hamzah atau ain. Itu bedanya. Jadi di situ ain bukan hamzah. Jadi iya itu harus ditasydidkan, ditekankan. Iya kana ain wa tekan lagi ya kana stain. Apabila kita memiliki hajat besar, baik hajat dalam di dunia maupun hajat di akhirat, asal tidak bertentangan dengan Allah saja, dibaca itu Fatihah 41 kali pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mintalah dengan Allah, karena Allah yang menjanjikan haza li abdi ma sa'ala, ini untuk hambaku, apapun dia minta aku jawab. Tempatnya Pak. Jadi bukan apa namanya itu tempatnya, tapi jangan pula waktu semayang pula kita minta itu tak tepat tu loh, ya. Meminta itu khusus bacanya. Jadi kalau kita nak belajar dengan Allah itu bukan dalam solat, ya. Dalam solat pun boleh juga, tapi bukan seperti itu yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim. Tapi paling tidak, ya, ada bacaan-bacaan yang khusus yang kita itu berhajat setelah kita melaksanakan solat, ya. Apakah sholatul hajat dan solat-solat yang lainnya. Baik. Terus ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Pertanyaannya itu jalan yang lurus jalan mana? Tahu jalan lurus? 17 kali kita sholat wajib mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya. Mana jalan lurus? Di surat Fatihah yang ke-7 menjelaskan siratal ladzina an'amta, yakni jalan orang-orang yang pernah engkau beri nikmat atas mereka. Siapakah mereka itu? Para nabi, para aulia, para ulama, para fuqaha, para wali Allah, ya. Mereka inilah yang merintis jalan-jalan an'amta. Allah berikan kenikmatan mereka hidup di dunia dan kenikmatan mereka hidup di akhirat. Barulah kita tolak ghairil maghdub, dan bukan jalan kepada mereka yang engkau maghdub, marah, ghadab, ya, yang engkau kutuk. Walau dhalin, atau mereka-mereka yang engkau sesatkan. Ya. Jadi dia serangka itu siratal ladzina an'amta, jalan orang-orang yang engkau berikan kenikmatan atas mereka, ghairil maghdubi alaihim, dan bukan jalan orang-orang yang engkau murka kepadanya dan sesat lagi menyesatkan.
Al-Maghdub menurut tafsir, misalnya Al-Marawi dalam tafsirnya mengatakan maksud Maghdub itu adalah kelompok Yahudi. Jadi Yahudi itu orang yang maghdub, orang yang terkutuk, orang yang kena marah oleh Allah. Siapakah mereka yang dhalin? Walau dhalin Nasrani. Dari itu jalanlah adil mubah. Ya, jadi sebenarnya ayat itu tidak hanya bercerita tentang itu maghdub dan dhalin di saat ayat itu turun. Kalau di saat ayat itu turun, ya yang aja hanya Yahudi dan Nasrani. Tapi hari ini banyak jalan-jalan yang mengelencengkan kita dari jalan-jalan kebenaran yang diberikan kenikmatan atas Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya, ada tak hubungan kita milih umpamanya nih sesuatu ideologi dengan agama? Saya pikir tak ada. Kalau milih ini masuk surga ada. Walaupun sang yang punya ideologi itu katakan ini kami inilah yang ideologi Islamnya apa semua, kata dia. Orang ngaku kan bisa aja. Kadang-kadang terjebak kita. Ya, ngaku inilah berarti ideologi kami inilah yang Islami. Tengoklah baju kami putih, janggut kami panjang, ini kami hitam. Apakah begitu jaminan yang mustaqim itu? Belum tentu. Oh, soal ngaku bisa saja. Saya ngaku, saya kemarin ya berada di depan Presiden Amerika. Saya mendepan sekali langsung depan dia. Di mana Pak? Dalam TV. Aku boleh je kalau aku. Kan boleh saja. Tapi betulkah Presiden itu berjumpa dengan kita? Nanti dulu. Nah ini dia. Hari ini kadang-kadang kita melihat banyak hanya kepentingan-kepentingan hidup di dunia, hanya kepentingan-kepentingan sesaat, hanya kepentingan golongan, hanya kepentingan-kepentingan duniawi menggadaikan agama yang menurut dia betul, tapi agama menurut betul. Tentu harus kembali balik kita kepada back to basic. Pertanyaannya ada pernyataan seseorang misalnya, kalau seandainya tidak mengikuti ideologi kami, itu perlu dipertanyakan Islamnya. Dia rukun Islam. Umpamanya katakanlah ada satu partai, umpamanya ya saya lah. Barang siapa yang tak mengikuti partai saya, bagi orang Islam, berarti perlu dipertanyakan Islam. Berarti partai saya sama dengan rukun Islam. Betul gitu tuh. Ini yang kadang-kadang juga masuk maghdub dan dhalin. Hati-hati. Ya. Benar itu belum tentu baik. Tapi baik pasti benar. Ya kan? Benar belum tentu dia jujur. Tapi orang jujur pasti dia benar. Jadi hari ini kadang-kadang kita tidak bisa memisahkan mana persoalan-persoalan yang bersifat ketuhanan, mana persoalan-persoalan yang merupakan persoalan-persoalan kehidupan dunia kita. Sehingga kadang-kadang demi dan untuk ya kita kepentingan meraih kepentingan-kepentingan sekejap, kita mampu kadang-kadang ya menjual simbol-simbol agama hanya untuk kepentingan. Padahal Quran mengatakan wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kau perjualbelikan ayat Quran itu dengan harga yang murahan. Ya. Jadi ideologikah namanya, organisasikah namanya yang menisbahkan dirinya sama pula dengan rukun Islam, itu sebuah kesesatan. Jadi ya, apa betul baju yang saya pakai ini Islami? Ini kan definisi kita aja Islami, padahal yang buat pertama Cina.
Ada Nabi katakan bagi orang Islam itu nak solat bajunya harus warna putih, warna cari aja, kalau ada saya bayar. Ada tak? Atau pakai jubah macam ada? Tak ada. Buka kita fikir ada. Itu persoalan budaya. Yang berlaku situ al-aslu fil muamalati sah hatta yaqumud dalilu ala tahrim wal butlan. Ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan budaya dan muamalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan dan membatalkan. Ibu pakai tutup semua baju, tutup pakai jilbab segala macam, tapi lekuk-lekuk tubuh nampak, itu aurat. Ya tak? Jadi bukan pada bentuk baju yang membuat kita Islami dah. Tapi selalu hari ini kadang-kadang ya kita terjebak dengan hal-hal yang lahiriah sehingga kita katakan, oh jadu agama tu. Agama dari mana pula datang? Ya kan? Jadi persoalan baju umpamanya lah dia. Yang diwajibkan oleh Islam itu apa? Menutup aurat. Bagi wanita menutup aurat. Jadi tak ditentukan, oh pakai mukena itu harus warnanya putih, sulamannya tidak ada. Satu hal segelat haram tak ada ayat hadis lain lah. Ada. Nak pakai unjang pun kita buat mukena kita, asal aurat tidak tertutup sah. Ya, lalu kenapa kita kadang-kadang lebih saklek dalam memahami persoalan agama ini, seakan-akan persoalan jilbab, persoalan baju, macam hal yang penting, padahal itu hanyalah persoalan yang budaya. Kalau sesuatu itu bertentangan dengan ketentuan syariat, dia pakai tutup semua, pakai niqab, pakai, tapi body nampak, lekuk-lekuk tubuh nampak, sama aja auratnya. Memang benar ketentuan agama gitu? Kan tidak. Ya, jadi dulu kalau kita melihat ya apa namanya tuh, misalnya ulama-ulama kita dulu, wanita-wanita dulu tak ada pakai jilbab macam istrinya Buya Hamka, istrinya Kiai Haji misalnya Hashim Asy'ari, ya. Kemudian misalnya apalagi pendiri Muhammadiyah itu pakai selendang aja, tutup juga aurat. Lalu orang katakan, wah selendang itu tak sah. Berarti kalau gitu tak tahulah Buya Hamka, Hashim Asy'ari tak tahu dengan ayat tentang aurat. Dia yang baru 3 hari belajar ngaji ini pandai. Ya. Boleh kita misalnya mengatakan, mendefinisikan bahwa yang kita jumpai itu lebih baik, tapi dengan tidak menyalahkan yang lain. Itu yang dipraktikkan oleh ulama kita dulu. Imam Syafi'i dia berguru dengan Imam Malik sampai habis ilmu Imam Malik, tak ada lagi, tak dapat mengasih lagi loh di Masjid Nabawi itu. Sampai habis, masih muda, kata Imam Malik, Syafi'i, ilmu apa habis dah, Al-Muwatta' dah habis, tak lagi dah. Malah dia hafal daripada Imam Malik tulis tu. Kalau gitu kau pergi lagi balik. Nah, ketika berdiri mazhab Malikiyah dan mazhab Syafi'iyah berbeza, dan mereka biasa saja. Malah yang berteking-teking, yang berperang-perang, yang bertegur-tegur, yang kita ikut ni bukan kerana kita pandai, kerana kita bodoh. Kalau kita pandai tak ada masalah tu. Ya kan? Orang nak solat pakai kunut, nak solat tak pakai kunut, semuanya ada dasar. Orang nak pakai usalli, nak tak pakai usalli, yang penting macam mana orang nak solat. Yang tak betul ni yang tak solat, ya, atau yang solat tak pakai wudu. Itu betul tak? Sepakat semua ulama kata tak boleh. Tapi solat yang tak pakai usalli, kalau dia memang tidak memerlukan lafaz usalli, kenapa tidak? Dia mungkin langsung pada niat, boleh sah. Ada ulama yang boleh kan itu.
Ada ulama yang katakan untuk membantu suara hati itu perlu latihan, boleh juga. Tapi ketika orang yang usalli mengatakan orang tak usalli tak sah, orang tak usalli tak, inilah awal dari pecahnya umat Islam ini. Sebenarnya bukan persoalan bahwa ini lagi-lagi saya katakan pendalaman dan pemahaman agama kita yang perlu kita benarkan. Jadi kalau orang tak ngerti, jangan dia mau nyalahkan orang. Ya, samalah dengan saya suka warna merah, ibu suka warna putih. Emang bisa dipaksa? Tak hebat ibu tu warna putih, dia suka warna merah lah hebat. Kan gitu, kena warna putih itu selalunya kalau kena kotor sikit nanti nampak ini kata saya. Apapun alasannya, ibu itu bisa juga warna merah itu warna orang nak bagaimana orang kafir itu suka warna merah, kan bisa juga. Itu awal, padahal soal warna, soal perasaan, saya suka ini suka ini, nyaman-nyaman saja. Dan itulah yang saya katakan pada pengajian terdahulu itu yang menyempurnakan kehidupan di dunia. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang menciptakan kamu berbeda-beda, baik dalam persoalan kehidupan di bumi. Ada siang, ada malam, ada musim hujan, ada musim panas, ada musim kemarau, ada musim angin, ada musim tak angin, ada kering, ada basah. Itulah yang melengkapinya lah kajian kita tentang hukum keseimbangan. Entah berapa minggu lalu. Sama, termasuk soal wamin anfusihim, persoalan perasaan. Ada orang suka putih, ada orang suka hitam, ada orang suka coklat, ada suka kuning. Semuanya ini tidak mesti harus membuat kita berperang. Karena kalau sudah satu aja kita nyalahkan orang lain pasti akan menyalahkan kembali kita, perang. Tapi dengan hidup bisa bersama dengan keanekaragaman warna itu, hidup menjadi sempurna. Ya tak? Kalau kita rumah ini kaya semua, senang semua, cantik semua, hancur rumah ini. Apa tak hancur? Siapa nak tukang bersih parit? Siapa yang nak jual tepi jalan? Siapa yang nak kerja nyapu tengah jalan? Mungkin yang kita kaya semua ni, kita kaya cantik mau. Terima kasih kepada mereka yang miskin. Jangan logik ke mereka yang miskin. Kenapa? Menyempurnakan kehidupan. Ya. Kalau semua kita ni misalnya cantik lah, cantik semuanya, apa tak guna cantik kita? Kenapa? Tak ada bandingan. Maka kecantikan itu baru ada artinya kalau ada orang elok. Oleh kerana itu orang cantik tak boleh menghina orang tak elok. Orang tak elok tak boleh pula merasa berkecil hati kerana tak elok. Bersyukurlah dia tak elok itu dapat dia menyempurnakan orang yang elok, dapat pahala semua hidup aman. Iya kan? Inilah hukum keseimbangan. Kita pernah bayangkan tak kalau hidup atas dunia ini cewek semua? Tak ada jawab. Jadi dia hancur kan? Hancur atau sebaliknya. Kaum bapa semua hidup atas dunia ini, seorang pun tak ada kaum ibu. Mungkin itu kata anak sana impossible, tak masuk akal. Memang itu hukum keseimbangan. Nah, oleh kerana itulah dalam menjalani kehidupan ini kita perlu petunjuk. Kena petunjuk itu sebagai suluh. Ya, kata orang Melayu, suluh ketika berjalan dalam kegelapan agar kita tidak mengalami sebuah kesesatan. 17 kali kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim. Mana dia siratal mustaqim itu? Itulah jalan yang disyariatkan oleh Allah
melalui baginda Rasulullah SAW yang kita amalkan dalam bentuk solat, puasa, zakat, haji, zikir, sedekah dan lain sebagainya. Bertahanlah dengan itu dan jangan ikut-ikut campur yang lain. Ya, kalau ada mengatakan barang siapa yang tidak mengikuti organisasi saya, pertanyakan Islamnya. Dia tak rukun Islam dah, tak ada dah. Tak pernah besok ada, pernah itu belajar malaikat mengenang kita kubur. Pertanyaannya apa ada? Apa ikutan anda? Ada. Ikutan partai atau ikutan organisasi atau ikutan apa? Ikutan kepada Nabi siapa? Yang ditanya itu apa agamamu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kiblatmu? Kan tak ada. Apa warna partaimu? Ada. Apa kesukaanmu? Kan ada dah. Apa duitmu misalnya? Banyak tak duitmu? Kan ada dah. Jadi jangan bercelaru dalam hidup ni. Kita khawatir agar kita tak termasuk golongan yang maghdub dan dhalin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka kita ucapkanlah amin, perkenankan ya Allah. Jadi itu maknanya, ya. Jangan lupa kita nak ucap amin itu bahawa kita sudah berada pada jalan yang disyariatkan oleh Allah melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tetap bertahan dan kita semakin berkualitas dalam melaksanakan ibadah-ibadah kita, asal saja kita mahu serius untuk memahamkan agama ini. Meskipun kita tak sempat untuk sekolah, tak sempat untuk menelaah kitab-kitab, tapi paling tidak dengan mendengarkan pengajian-pengajian, ceramah-ceramah, paling tidak ini akan memberikan sebuah makna sisi yang lain dari keberagamaan kita. Ditambah lagi dengan informasi-informasi keagamaan yang hari ini cukup banyak dan cukup luas melalui media-media elektronik yang berkembang saat ini. Semoga kita senantiasa berada pada jalan yang lurus dan mendapatkan kemanfaatan dari pelaksanaan ibadah solat kita khususnya dalam membentuk karakter kita dalam hidup di dunia dan insya Allah setelah kita meninggal dan di akhirat nanti kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian barangkali karena waktu sudah masuk. Demikianlah pengajian kita pada malam hari ini. InsyaAllah pada waktu akan kita sambung dengan kajian yang lain, tetap dalam tema filosofis solat dalam kenyataan hidup di dunia dan menjangkakan kehidupan kita di akhirat nanti. Mari kita tutup majlis ini dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan